Yesus meminta Nikodemus menyembuhkan Paulus yang buta. Itu kan ada saksinya itu Nikodemus. Udah aku jawab. Nggak mana uangku 23 juta cuma. Jangan sambil makan lu. Iya, aku lagi makan bentar-bentar ya. Jawaban lu salah. Nggak bisa dibuktikan sama lu. Mana Aan tadi? Tapi aku lebih senang diskusi sama Bang Alif daripada Juma. Juma selalu main kick. Wah, Siapa? ketahuan karena sudah terkapar tidak bisa narasi lagi, makanya bilang yang masih longgar. Kenapa dengan guru kami kau tidak suka? Karena kau tidak bisa lagi berkata-kata. Nah, kembali lagi kalau gitu ke poinnya. Jeb, sambil nunggu guru kami menyimak ya. Sejak kapan, Bang Alif? Bang Alif, sejak kapan Jeff Colby itu macet? Gak pernah. Sama Bang Alif aku gak pernah macet kan? Iya, makanya kecuali sama guru kami. Oke, gini Jeb, coba kita ketika Yesus berkata sambil nunggu nanti guru kami berbicara ya. Itu kan berulang-ulang kita sampaikan, kita bahas, guru kami kita bahas. Baik di Lukas 21 maupun di Matius 24 bahwa Yesus itu kan berkata, dia berpesan. Contoh kita pakai Lukas 21 dulu ya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya jangan disesatkan, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti akulah Yesus. Berarti mengaku sebagai Yesus. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kau percaya dengan perkataan Yesus ini? Ya percayalah, kan dia Tuhan saya. Oke, baik. Kalau kau percaya dengan pernyataan Yesus ini, sebuah nubuatan, berarti perlu dibuktikan, betul? Ya. Nah, oke. Nah, setelah ini kan pesan Yesus kepada murid-muridnya, dia berpesan sebelum dia terangkat ke langit. Nah, sekarang cari buktinya, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus di dalam kitab Anda? Sebelum atau sesudah? Loh, sesudah dong. Kalau dia sebelum terangkat ke langit nggak perlu berpesan seperti ini. Ya memang dia itulah Yesus. Paulus. Itulah Yesus anak Maria. Nah, dia sebelum pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sebelum Yesus terangkat ke langit, dia berpesan, akan ada orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Pesan Yesus, jangan kamu ikuti mereka atau jangan kamu percaya. Nah, pesan Yesus ini, nubuatan Yesus ini perlu pembuktian atau tidak? Tidak semata-mata Yesus berpesan kalau tidak akan terjadi peristiwanya, betul? Oke, nah sekarang terus asumsi ada apa? Loh, kok asumsi? Saya aja nunggu kau jawab nggak jawab-jawab, gimana sih? Oke, pelan-pelan. Pernyataan Yesus ini, pesan Yesus ini perlu dibuktikan, betul? Karena Yesus sedang tidak ngarang. Pasti dia sedang mewanti-wanti sesuatu yang akan menyesatkan. Nanti akan terjadi. Bahkan Yesus berkata, waktunya sudah dekat. Nah, berarti perlu dibuktikan, betul? Betul? Ya. Nah, sekarang buktikan kepada saya, setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di alam semesta ini? Oke. Sebentar, sebelum masuk ke situ, aku mau tanya satu hal sama Bang Alif. Bang Alif tahu, ketika Bang Alif membaca Alkitab, Bang Alif pasti tahu kalau Paulus itu adalah rasulnya Tuhan Yesus, betul? Apostolosnya Yesus, betul? Saya belum nyebut siapapun.
Saya Iya, minta kepada saya akan menjawab. Hmm. Saya akan menjawab. Ya, jawab Tapi dulu, jangan yang akan dulu, jangan bertanya ke saya. Saya minta buktikan oleh Anda buktikan. masalahnya, Anda kan tadi percaya mas, dengan pernyataan Yesus. iya Anda sebelum tadi kita percaya berasum, dengan nubuatan sebelum ada Yesus. iya, Hmm. iya, sebelum Nah, ada asumsi liar Bang Alif, tolong sebelum, buktikan. oke, Anda bentar. jangan kemana-mana dulu. Tolong buktikan pesan Yesus ini. Setelah Yesus terangkat ke langit, coba tolong buktikan siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus. Iya, sebelum kan gini loh Bang Ustadz Alif, sebelum ada narasi liar, aku mau nanya Bang Alif, Oh, jadi mau apakah narasi Bang Alif liar kan? tahu, apakah Bang Alif tahu kalau Paulus itu merupakan apostolosnya Yesus? Itu dulu aku tanya. Iya, nanti kita buktikan. Iya, nanti dia apostolosnya, apostolos Yesus yang mana? Karena Yesus di sini berpesan akan ada yang datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Berarti ada yang mengaku sebagai Yesus. Nanti ada yang mengaku sebagai utusannya Yesus. Nah, sekarang saya minta pembuktian dulu. Buktikan pesan Yesus ini, ada nggak setelah Yesus terangkat ke langit, adakah orang yang mengaku bertemu dengan Yesus? Oke, coba Bang Ustadz Alif buka Galatia 1 ayat 15 coba. Loh, kok malah nyuruh saya? Anda suruh Oke, saya baca buktikan ya. kok nyuruh saya? Ya udah saya baca ya. Ini adalah surat Paulus yang Paulus berkata, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, Paulus merasa bahwa dia itu adalah apostolosnya Yesus Paulus merasa terpanggil untuk melakukan tugasnya menjadi rasul atau utusan dari Tuhan itu sendiri untuk membawa kabar sukacita Injil itu ya. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Bang Alif Berarti kalau gitu, ketika Paulus membantai murid-murid Yesus, itu utusan Yesus. bedakan yang mana, Saulus atau Paulus? Ketika Paulus membasmi murid-murid Yesus, berarti itu adalah utusan Yesus. Bentar, Saulus atau Aduh, beda? Yang saya bawakan Paulus, bukan Saulus. Loh, kenapa kau Alif katakan bilang, beda? maksud. Saulus dengan Paulus sama Emang atau beda? beda? Oh, beda orang. Berbeda. Beda orang. Beda orang. Dengar. Saulus itu orang. Bentar. Saulus itu pembunuh penjahat sebelum dia mengenal Yesus. Oke. Paulus itu adalah apostolosnya Yesus. Tadi kau bilang sudah dipilih sejak dari kandungan, betul? Iya. Itu ketika yang dia dipilih sejak dari kandungan itu Saulus atau bukan? Paulus. Kenapa kau bilang jadi Paulus? Paulus itu ya Saulus itu sendiri. Udahlah, jangan bermain kata-kata. Saya minta pembuktian dulu. Pernyataan Yesus ini tolong dibuktikan. Kau tadi bilang percaya terhadap perkataan Yesus. Tolong buktikan kepada kami siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus dan orang itu mengaku sebagai Yesus. Siapa? Itu pesan Yesus loh. Harus dibuktikan. Ya, Paulus ya, bukan Saulus, berbeda. Oke. Pesan Yesus tadi suruh percaya atau jangan percaya? Ya percaya kepada Paulus ya, bukan Saulus ya. Kata Yesus, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Di dalam Matius, janganlah kamu percaya. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kan terhadap jangan percaya. Itu berarti ini penyesat. Yesus palsu. Mungkin gurunya sudah monitor. Terhadap penyesat, bukan terhadap utusan. Orang gini, bentar Bang Alif. Abang Alif harus tahu ketika Yesus bertemu Paulus itu kan Yesus menyampaikan pesan.
Tadi Anda sudah setuju pernyataan Yesus ini sebelum dia terangkat ke langit itu harus ada pembuktian. Karena dia sudah berkata waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Berarti nanti akan ada yang menyesatkan. Nah, orang tersebut akan mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus jangan percaya atau jangan ikuti mereka. Pernyataan Yesus ini, pesan Yesus ini harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Nah, tadi Anda sudah buktikan. Ternyata yang mengaku sebagai Yesus dan yang mengaku bertemu dengan Yesus adalah Paulus. Kembali kepada pernyataan Yesus. Pesan Yesus, jangan percaya. Clear? Oke, Gurunda Fadol. No, itu bukan jawabannya, Bang Alif. No, itu bukan Bunda jawabannya. Mila naik, Bun. Assalamualaikum, Bun. No, itu bukan Bunda jawabannya. Mila. Ini Bunda, kayaknya kalian nge-record ya ini ya. Iya. Jadi gini, Al-Quran itu datang kemudian kepada orang-orang yang berakal. Al-Quran datang menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah menyembah setan. Itu Al-Quran saya yang menerangkan itu. Apakah betul Al-Quran ini yang mengatakan kemudian wa iyyaduuna illa syaitanan marida, bahwa orang kafir itu tak lain yang disembah itu adalah iblis. Nah, untuk membuktikan itu kemudian kami umat Islam bertanya kepada saudara Kristen, karena terindikasi kuat Yesus anak Maria yang adalah nabi, yang adalah rasul untuk Bani Israel, itu mengajarkan kepada pengikutnya untuk menyembah kepada Tuhannya Bani Israel yang bukan manusia dan juga bukan makhluk halus. Laisa kamitslihi syai'. Nah, sekarang beban untuk membuktikan bahwa yang disembah oleh orang-orang kafir itu adalah setan, itu ada pada diri kami umat Islam. Itu beban kami tuh. Tanggung jawab kami untuk membuktikan itu. Nah, gerakan-gerakan yang kami lakukan sebagai penggiat perbandingan agama, di antaranya yang menjadi kisi atau menjadi referensi adalah kitabnya saudara Kristen. Di dalam kitab saudara ternyata betul Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti memang betul Yesus sendiri mengatakan sekelompok orang yang ingin membunuhnya adalah penyembah-penyembah iblis. Kemudian Yesus menerangkan hubungannya dengan iblis ini, si penyesat ini. Karena di dalam kitab Mazmur bab 58 nomor 3 dikatakan penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Mazmur 58 nomor 3. Jadi penyesat dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Paulus di dalam Galatia 1 nomor 15 mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Dia dipilih sebagai apa? Kita buktikan setelah ini. Yesus berkata dalam Matius 24. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi menurut Yesus penyesatnya itu bergelar Kristus. Tidak ada pernah datang kepada Nabi Muhammad sosok bergelar Kristus. Yang datang kepadanya sosok yang bergelar Kristus itu hanya kepada Paulus. Pertanyaannya, apakah penyesat itulah yang kemudian yang datang kepada Paulus? Dan apakah orang banyak yang disesatkan oleh Kristus itu adalah Kristen? Kalau bukan, tolong kasih kami jawaban yang akurat. Bahwa yang datang mengaku Kristus kepada Paulus yang bukan manusia itu
itu bukan penyesat, itu bukan iblis, tetapi adalah anaknya Maria. Silakan Anda buktikan. Kalau mampu 20 juta untuk Anda. Silakan. Jawaban yang Anda butuhkan itu cuma bahwa Paulus itu bukanlah rasul Tuhan, yang pertama. Jawaban yang kedua yang Anda butuhkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau melainkan iblis, itu yang jawaban yang ingin Anda butuhkan kan cuma? Iya. Coba kalau kamu buka di firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Bukan itu. Yang ayat ke ini aja tanda-tanda kalau Anda pengikut setan. Catatan wartawan Lukas aja Anda bilang firman Tuhan. Ini tanda-tandanya Kisah Para nih. Rasul. Iya, Kisah Para Rasul Yang itu mana? catatan Lukas. Ini Ya, aja coba sudah yang ayat tanda-tanda 15 bahwa ya, Anda coba. ini pengikut setan. Kisah Para Rasul kok dibilang firman Tuhan? Ini tanda ini. Ini tanda akurat. Yang disebut firman Tuhan itu adalah Injil yang datang kepada Yesus. Bukan yang datang kepada Lukas. Yang disebut firman Tuhan itu adalah Torah yang datang kepada Nabi Musa. Bukan yang datang kepada Kristen yang mereka sebut perjanjian lama, bukan. Dengan Anda mengatakan di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul, Anda sudah ditertawakan karena itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil penyelidikan seorang Lukas dari cerita-cerita yang terjadi di antara Yesus dan murid-muridnya, yang Lukas susun berdasarkan dengan pemberitaan dan cerita kesaksian-kesaksian orang yang tidak kita kenal. Bahkan jangankan kita, Lukas sendiri tidak menerangkan siapa orang yang dijadikan sebagai saksi. Jadi sekali lagi saudara, semakin Anda ingin menjelaskan, semakin nyata bahwa yang datang kepada saudara itu adalah iblis. Nah, silakan Anda buktikan bahwa saya salah. Yang datang kepada Paulus itu bukan iblis, tetapi anak Maria. Silakan Anda buktikan. Kalau kalian tahu ceritanya Paulus, dia itu sangat menderita. Ini ada ayatnya, dia menderita karena membawa nama Kristus ya. Di mana ada orang yang mau menderita demi Injil. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja. Ya, itulah Dia yang akan menunjukkan kepadanya dipertanyakan. betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, Ya, itulah yang lalu, ditanya. Itulah yang sedang dipertanyakan. Siapa itu yang berbicara Kenapa? itu? Ya Yesus, karena Dari mana Anda tahu Paulus kalau juga itu Yesus? rela mati hanya untuk mengabarkan Injil itu. Itu Coba bukti Anda kasih lihat, nyata itu, coba kan? Anda lihat Yudas. Apa yang terjadi dengan Yudas? Dia bunuh diri. Gara-gara dia kerasukan iblis kan? Iya, beda lah. Kenapa bisa beda? Anda kan mengatakan bahwa Paulus kemudian rela mati dan bla bla bla. Bagaimana dengan Yudas? Bahkan berakhir dengan mengenaskan bunuh diri. Karena apa? Karena iblis juga kan? Ayo. Paulus dibunuh oleh orang-orang, dia bukan bunuh diri. Nah, Kalau itu Yudas memilih bunuh itu nggak diri. ada, itu nggak ada apa-apanya berarti. Karena dia dibunuh ternyata. Bukan dia yang berkorban. Tapi dia dibunuh. Sekarang bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Bang Juma tahu arti mati martir? Tahu arti mati martir? tahu. Anda baca Ya Anda baca Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Apabila ada seorang yang mengatasnamakan aku, menyampaikan sesuatu firman mengatasnamakan aku, tetapi itu bukan aku, maka orang itu harus mati. Sekarang permasalahannya Ulangan adalah berapa? Ulangan berapa? Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 sampai nomor 22. Sekarang Karena permasalahannya Bang Juma adalah selalu mengubah-ubah ayat. Aneh. Ulangan 18 nomor yang sering 5. mengubah ayat itu Lembaga Bible Indonesia.
Coba aku tanya, Yohanes 3 ayat 16 isinya berapa? Yohanes 3 ayat 16 menurut Bang Juma gimana isinya coba? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya atau hambanya yang tunggal. Supaya siapa? Apa yang benar? Apa yang benar? Lanjutkan. Supaya siapa yang percaya memperoleh hidup, yang tidak percaya mati dalam dosanya. Betul? Kan ngarang. Ini apa jadinya, karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya bukan hambanya. Itu satu yang pertama, pelintir. Anda baca kisah para rasul, dengar. Anda baca kisah para rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Berarti hamba di situ adalah anak. Anda baca Amsal 3 nomor 11 12. Yang dimaksud anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Seibarat kemudian dia yang tekun, telaten, teratur dalam hidupnya mendengarkan petua-petua atau nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran ayah kepada anaknya. Berarti bapak di situ ibarat ayah dan hamba dan anak di situ adalah ibarat hamba. Jangan kau membahas tentang agamamu kalau kau sendiri tidak menguasai Bibelmu. Itulah ya apa yang tertulis diubah-ubah. Siapa yang iblis di sini, Bang Juma? Sekarang permasalahannya yang iblis siapa sekarang permasalahannya kalau Anda mendasari dengan pernyataan itu, sekarang Anda lihat di dalam pengakuan Yesus sendiri. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke bangsa Bani Israel. Datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang apakah Anda Bani Israel? Baca lagi Yohanes 3:16. Aku baca lagi ya. Silakan biar Anda baca. Bang ini. Iya. Silakan. Biar gak itu. Silakan. Yohanes 3 ayat 16. Silakan. Yang fatal itu adalah mengganti anaknya menjadi hambanya. Yang kemudian ini silakan. supaya setiap orang bukan hanya Bani Israel ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, supaya setiap orang yang percaya padanya, bukan cuma orang Israel, oke? Jadi kalau Bang Juma tanya, aku bukan orang Israel atau bagian dari orang Israel, ini bukan berbicara itu. Ini berbicara setiap orang yang percaya padanya. Oke, itu yang kedua. Sekarang, tunggu gantian kita. Sekarang, ketika Yesus berkata, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ya percaya. Anda orang Israel? Bukan. Berarti dia diutus untuk Anda atau bukan? Setiap orang yang percaya padanya. Iya. Sekarang Anda percaya enggak kalau dia itu mengatakan kalau dirinya utusan hanya untuk Bani Israel? Anda percaya enggak? Iya. Untuk orang-orang yang terhilang, yang membutuhkan Tuhan. Ya karena memang Yesus datang kepada kepada domba-domba yang terhilang. Jangan grogi ngomongnya, jangan grogi. Anda mengatakan setiap orang yang percaya. Sekarang siapa yang percaya atas ucapan Yesus bahwa dia diutus untuk Bani Israel saja? Anda atau Bang Suma yang mau percaya? Ya, saya percaya. Bagi yang mau percaya. Saya percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Anda percaya enggak? Enggak. Maksudnya gimana sih? Anda membaca Yohanes 3 nomor 16. Setiap orang yang percaya Yesus pasti akan hidup kekal. Tapi orang yang tidak percaya mati dalam dosa. Anda percaya enggak ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Iya. Keluar sekarang juga dari Kristen. Kalau Anda percaya itu. Kenapa nangis? Anda mengatakan Anda percaya. Kalau Anda percaya, berarti Yesus diutus bukan untuk Anda, tetapi hanya untuk Bani Israel. Berarti yang mendapatkan hidup setiap orang, bukan Anda. Ini Yohanes 3:16 itu, setiap orang yang percaya kepadanya. Iya, setiap orang berarti Anda dan saya juga kan? Ya. Betul? Sekarang Anda percaya enggak? Masalahnya Bang Juma percaya enggak? Saya percaya kalau Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Ya udah, baptis yuk, baptis saja. Kenapa saya harus dibaptis? Saya bukan Bani Israel. Percaya. Saya percaya kalau dia hanya untuk Bani Israel.
Salah. Kenapa saya harus dibaptis? Loh, itu ucapan Baca Yesus. Roma 10 ayat Matius. 9. Roma 10 ayat Itu 9 buka. Paulus. Itu Paulus. Saya nggak percaya Paulus. Saya hanya percaya kepada Yesus. Oke. Perintahnya percaya kepada Paulus atau percaya kepada Yesus? Yohanes 5 ayat 28. Akulah Silakan Anda kebangkitan baca. dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku tidak akan mati melainkan beroleh Nah, hidup- sekarang hidup- Anda beroleh percaya hidup nggak? selama-lamanya. Sekarang Anda percaya nggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Anda percaya nggak? Iya percaya itu perkataan Yesus sendiri. Kalau percaya, keluar dari Kristen hari ini. Loh, kok nangis? Nggak nyambung Bang Juma. Kok Saya nggak nyambung? Kalau percaya bahwa dia hanya utusan bagi Bani Israel, berarti Yesus bukan utusan untuk Karisteng. Kok jadi nangis ente? Katanya percaya. Kan diperjelas. Itu kan Siapa ayat yang untuk domba-domba yang terhilang. Itu yang kan hilang untuk dari Bani Israel? menceritakan tuh domba-domba yang terhilang. Ya. Yes. Karena Ada nggak memang Yesus itu datang mengatakan pada aku orang-orang- diutus? Ada nggak Yesus mengatakan aku diutus untuk di luar Yahudi? Ada nggak? Ada? Yohanes Ada 3 ayat nggak? 16 kan jelas. Hei, setiap orang yang percaya, saya percaya, Bunda Mila percaya, Bunda Rahma percaya, Bang Handi Yaudah, ayo percaya, baptis. Kian Santang Yaudah, percaya, ayo baptis. Dinda Ali percaya, Uni Ripa percaya. Kenapa larinya ke baptis, Tuyul? Buka Roma 10 ayat 9. Matius 28 ayat 19. Itu ajaran Nabi Paulusmu, bukan ajaran Ya udah, Matius Yesus 28. kami. Matius 28. 19. Matius 28 itu bukan ucapan Yesusku, itu ucapan manusia yang keluar dari kubur. Inilah yang sedang kita bahas. Buktikan kalau itu adalah Yesus yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Buktikan kalau itu adalah Yesus anak Maria. Buktikan. Buktikan kepada kami kalau itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Di Matius 28 itu adalah Injil yang ditulis oleh Rasul Matius. Oke. Apakah Bang Juma percaya kalau Matius itu adalah salah satu rasulnya langsung yang melihat langsung Yesus itu hidup? Matius itu murid Yesus, saya percaya. Tapi buku Matius itu bukan catatan murid Yesus. Lalu Matius itu Injil Matius itu kan ditulis oleh Rasul Yesus yaitu Bukan Matius, saudara, betul? bukan. Anda baca Matius 9 nomor 9, bukti bahwa buku Matius itu bukan catatan murid Yesus. Baca Matius 9 nomor 9. Apa emang isinya? Apa memang isinya? Baca, makanya jangan jadi Kristen aja. Matius berapa? Karena Bang Juma dari tadi ubah-ubah isi ayat Alkitab. Baca, Anda yang baca, jangan saya. Kalau Anda mengatakan saya Matius merubah. berapa? 9 nomor 9. Lari-lari kemana lah terus Bang Juma ini? Kamu mengatakan Setelah Yesus Matius. Silakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu siapa mengikut itu? dia. Siapa Matius itu? pengikut cukai, rasulnya. Ya, itu siapa langsung yang menulis? Injil Sinoptis Siapa Matius. yang menulis? Ya, siapa yang menulis dan siapa Matius itu yang dipanggil oleh Yesus? Ya, muridnya Yesus langsung yang penulis Matius. Dari mana ceritanya? Coba Anda baca lagi. Apa bacanya di situ? Matius perikop Matius pemungut cukai. Ini perikopnya ya. Matius pemungut cukai Nomor 9-nya. mengikut Yesus. Nomor 9. Ya, Nomor 9. setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Dia Lalu ia melihat berkata kepadanya, seseorang. Dia tidak mengatakan dia melihat aku, tapi dia mengatakan dia melihat seseorang bernama Matius. Lalu dia memanggil Matius, orang tersebut. Matius, ikutlah denganku. Lalu dia Matius ikut dengannya. Andai saja penulis Matius itu adalah Matius yang dipanggil Yesus, pada saat itu Yesus memanggil aku dan aku ikut dengan Yesus. Faktanya, iya, ini kan dituliskan oleh Rasul Matius menceritakan dirinya. nah kalau dirinya justru dia akan mengatakan dan dia melihatku lalu memanggilku. Iya, ini kan bercerita tentang sejarah, bukan bercerita tentang dirinya. Kalau sejarah itu ditulis oleh pelakunya, maka dia akan mengatakan aku. Iya, ini kan tokoh utamanya Yesus. Tokoh utama utamanya Yesus. kan Yesus. Penulisnya adalah orang kedua. Dan yang diceritakan Injil juga Sinoptis. adalah orang kedua. Bentar. Bang Juma, tahu arti Injil? Ya tahu, jangan kau ajarin saya. Ya udah, Injil itu artinya kabar tentang Yesus.
Udah, kabar tentang Yesus atau kabar sukacita. Jadi Injil sinoptik itu berbicara tentang tokoh utamanya yaitu Yesus. Iya, yang kita tanya ini Matius, bukti bahwa buku Matius bukan tulisan murid Yesus. Murid Yesus itu lah yang Oke, dipanggil. lalu siapa? Lalu siapa? Punya data? Lalu kalau bukan Matius, lalu orang siapa? tidak diketahui siapa penulisnya. Pengarang bebas. Loh. Coba kau tunjukkan data di mana dikatakan tentang penulis buku Matius. Silakan. Apa? Coba kau kasih saya data bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius, murid Yesus. Di Silakan. mana? Di Alkitab? Atau di mana? Bukan, di majalah Tempo. Oke, Wikipedia banyak sekali. Kita buka ya. Bentar. Ya, silakan. Injil Matius menurut Wikipedia, karena memang Bang Juma paling kenal Wikipedia. Menurut gereja. Nenek mau kiper lah. Bapak-bapak gereja awal mula yang diperkirakan silakan. Kau tunjukkan datamu sampai kau bongkok. Aku takut apa bentar. 20 juta loh buat kau kalau kau sanggup membuktikan. Silakan. Gak percaya aku dikasih. Pasti selalu disalah-salahkan jawabanku. Lah, kalau memang salah mau kayak mana? Justru yang kita cari ini adalah yang benar. Bang Juma butuhkan apa? Pasti yang benar. Gak jelas jawaban yang benar, jawaban yang akurat. Sejauh ini Anda belum bisa memberikan itu. Bahwa Yesus adalah hantu gitu. Bukan, bisa jadi. Bisa jadi. Lah, Anda kan mengatakan di dalam Anda kan mengimani Tuhan Anda itu roh. Sedangkan roh bahasa Yunaninya pneuma. Pneuma artinya hantu. Yohanes 4 ayat 24, Allah yang roh, bukan Tuhan. Nah, pneuma di situ kan artinya roh. Iya. Nah, pneuma itu artinya hantu. Enggak juga. Lo kok enggak juga, gimana sih? Tergantung konteksnya. Ya. Yang namanya hantu ya setan, bro. Nggak ada konteks-konteks. Kalau hantu sudah berbicara, hantu ya setan. Ayo, mana dalilnya? Mana dalilnya? Penulis buku Matius adalah justru bapak-bapak gereja mula-mula di tahun 1300. Kok bapak gereja mula-mula? Yes. Bapak gereja belum ada, Yesus. Iya, makanya Yesus. Sekarang kamu ingin minta tolong kepada siapa untuk membuktikan bahwa penulis buku Matius itu adalah murid Yesus? Kau mau minta tolong sama siapa coba? Kalau bukan bapak-bapak gereja mula-mula. Lalu siapa Matius? Matius siapa dong? Kalau bukan muridnya, siapa lagi? Ya, orang yang tidak dikenal, kan sudah kubilang tadi. Orang yang tidak dikenali siapa penulis Matius ini. Tidak dikenali oleh bapak-bapak gereja awal mula. Tahun 130. Mana datanya? Ada nggak? Mana datanya kalau penulis Matius itu adalah bapak-bapak gereja atau orang nggak jelas? Ada nggak? Bukan. Bapak-bapak gereja awal mula kira-kira tahun 130 Masehi mengatakan bahwa buku Matius itu diduga ditulis Matius lain yang hidup di tahun 80-an setelah Yesus itu mati. Oke, saya dapat Bang Juma, minta 23 juta. Silakan. Ini. Silakan. Aku apa pakai itu? Android lagi, iPhone-ku. Besarin. Nah, iPhone. Kau dapat di mana itu? Dapat di mana informasinya itu? Ya Wikipedia. Wikipedia. Namun kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 1350 menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Ditulis oleh Matius. Terus tahun Matius berapa? adalah seorang pemungut cukai, Tahun petugas berapa? pajak pada zaman itu. Apa? Tahun berapa? Ditulis oleh Matius. Iya, tahun berapa ditulisnya? Dengar, nggak ada ditulis tahunnya. Bentar, aku baca lagi. Bisa
itu nggak ada. Matius adalah seorang pemungut cukai, menjadi salah satu dari ke-12 rasul Yesus. Meskipun ada yang menduga ditulis oleh Matius yang 80 tahun setelah Yesus wafat, namun penemuan naskah papirus yang sekarang disimpan di Magdalen College Oxford Inggris menunjukkan bahwa Injil Matius ini sudah selesai ditulis sebelum tahun 66. Ya, sebelum tahun 66. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Antara tahun 33 sampai tahun 66 ada 33 tahun. Apakah seorang Matius ini adalah seorang penghafal? Jadi catat lah. Kok dihafal? Nah, kapan dicatatnya? Tahun 66. Ya ketika Yesus naik ke Ketika surga apa? lah. Lah, berarti dia mencatat kapan? Dengar, pada saat Yesus bersama dengan dia ya ditulis sambil ditulis. Mati nih di Kan, mana? itu kan selesai. Di mana ada? Di mana murid Yesus menulis? Di mana datanya murid-murid Yesus menulis? Di mana? Di mana kemudian Yesus memberikan perintah untuk menulis, sedangkan mereka bukan penghafal? Ayo. Coba Anda dalami lagi Matius 9 nomor 9 tuh. Ayo. Kalau itu adalah murid pasti Yesus. Ditulis. Bang Jumal pasti Ditulis apa? Apalagi mengenal Tuhan. Pasti ditulis lah. Kamu mengatakan pasti ditulis. Mana buktinya? Di mana murid Yesus menulis yang seangkatan Yesus di mana? Sedangkan Anda membaca barusan diindikasikan dituliskan pada tahun 66 Masehi. Berarti Selesai. ada. Ini dengar, aku baca lagi ya. Iya, silakan. Bahwa Injil Matius ini sudah selesai ditulis sebelum tahun 66. Ditulis sudah selesai Pada tahun sebelum 66. pada tahun 100 apa? 66 Masehi gitu. Masehi lah, kok sebelum Masehi? Yesus lahir kan Masehi. Iya, Masehi. 66 Masehi. Gitu maksudnya. Nah, coba. Iya, itu Nah, berarti apa yang tertulis di Matius 9 nomor 9 itu salah. Matius 9 ayat. Matius 9 nomor 9. Kenapa? Ya betul lah. Kan tadi kan berbicara Matius kan. Ya ini Matius ini siapa lagi dong? Lah, kenapa dia mengatakan catatannya itu orang lain? Kok orang lain, Bang Juma? Injil sinoptik itu berbicara tentang kabar Yesus atau tentang Yesus. Ya, tokoh utamanya itu Yesus. Jadi ya Matius itu sedang menceritakan. Coba tunjukkan datamu Tentang yang Yesus. tadi yang di Wikipedia itu. Di situ tertulis begini. Meskipun kitab-kitab Injil sebenarnya tidak mencantumkan nama penulisnya. Secara tradisional, Injil Matius diyakini ditulis atau bersumber pada Matius. Naskah papirus yang di Oxford College Inggris ada. Coba tunjukkan. Gurunda Naskah ini data ininya nih. Penelitian bahkan di sini sumbernya dari ini ya. Ensiklopedia Katolik yang tadi disebutkan ini berdasarkan fakta memang benar. Ya, ini kan bahasa Inggris aslinya. Ini kita translate ya. Di sini dikatakan ya, keempat Injil awalnya anonim. Tanpa nama nih. Dalam artikel saya sebelumnya, kapan Injil ditulis dan bagaimana kita dapat mengetahuinya, saya menyatakan bahwa Injil Perjanjian Baru sebenarnya adalah tulisan anonim tanpa nama awalnya. Ya. Tidak diketahui siapa penulisnya. Betul. Ini sumbernya dari. Nah, mereka mengambil referensinya termasuk di sini Ensiklopedia Katolik. Nah, ini. Ya memang faktanya begitu sejarahnya. Jangan dipaksakan. Iya. Jangan dipaksakan ngarang. Ini panjang. Ini memang dibahas. Semuanya itu anonim, betul. Ya. Anonim, tidak diketahui kan sudah katakan tidak mencantumkan nama penulisnya. Namun penemuan naskah papirus yang sekarang disimpan di Magdalen College Oxford Inggris menunjukkan bahwa Injil Matius ini
Injil Matius ini ditulis oleh Matius. Bagaimana Naskah ceritanya? papirus. Bagaimana ceritanya kemudian ketika Origen menyatakan bahwa Injil yang pertama ditulis oleh Matius, Injil Matius dikatakan disusun dalam bahasa Ibrani. Mana buktikan? Bentar, saya buka papirus ya. Papirus, Maclaren papirus. Bentar. Bertulisan Yunani sebagai bagian dari Injil Matius yang memberikannya kepada yang kemudian dimasukkan dalam otorik. Iya, ini kan papirus. Iya. Apa itu? Di mana ada tertulis di situ bahwa itu adalah tulisan dari Matius? Buku Matiusnya memang seperti yang Anda ceritakan, memang betul. Tapi menerangkan bahwa penulisnya Matius itu di mana? Sedangkan kitab-kitab itu tidak diketahui siapa penulisnya. Dengar, di naskah papirus yang mengidentifikasi potongan bertulisan Yunani sebagai bagian dari Injil Matius. Nih, bagian dari Injil Matius. Nah, itu naskah papirus jelas. Iya, itu penamaan, tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Penulisnya yang Matius siapa lagi? Di mana tertulis? Hanya dinamai Injil Matius. Dinamai Injil Matius supaya itu dianggap Pasti sebagai Matius lah, siapa lagi kalau bagaimana Anda Matius? bisa memastikan sementara tidak ada catatan yang mengatakan itu adalah tulisan Matius? Bahkan kalau Anda membaca Matius 9 nomor 9, jelas itu bukan tulisan Matius. Coba Anda baca lagi deh. Ini naskah papirus loh Bang Juma. Di naskah papirus itu jelas menceritakan bahwa penulisnya itu Matius. Mana tunjukkan? Coba tunjukkan. Buka kamera. Bentar. Balik aja kan. Mana di mana tertulis di papirus itu ada penulisnya adalah Matius? Mana Bene? Arel Bentar, boleh sabar. membantu tapi nanti tunggu ya setelah Jeb. Mana? Ini sudah lari kemana-mana ini. Iya bentar ini. Buktikan itu Bang Jeffrey. Silakan. Apa kau Warel? Kau baru naik kau? Ya itu saudara lu masih Kristen itu gimana sih main gas aja lu. Oh Bang Arel. sorry. Lama-lama gua hajar lu nanti Jeff. Nah, ayo berantem kalian lah. Biar kapok Bang Juma ini. Yang dihajar si Arel, yang kapok Bang Juma. Gimana sih lu? Ayo mana? Lanjut sembari menunggu lanjut dulu ke Arel bentar ya. Aku lagi nyari yang jelas. Ayo buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan. Si Jeb tidak sanggup. Mudah-mudahan Ariel bisa. Ayo, saudara Ariel. Bang Jom, ini di luar dari konteks apa yang abang sampaikan sekarang ini. Boleh nggak? Ini kan bulan ini bulan Ramadan ya. Boleh nggak saya tanya? Pengen tahu aja. Boleh misalnya. Boleh ya? Triknya misalnya. Boleh nggak? Triknya udah basi itu trikmu. Jawab, itu beban yang harus kalian selesaikan. Karena kalau tidak, iya sambil kita kerjakan juga, Bang. Ya udah. Boleh nggak saya nanya sesuatu? Boleh nggak? Ada saya nanya sesuatu? Iya, silakan aja. Tapi beban untuk bukan, iya nanti ada di Anda. Beban itu pasti kita akan kerjakan, Bang. Jadi pasti ini kan apaan? Saya secara pribadi karena memang ini kan bulan puasa dan saya pengen tahu juga gitu loh, Bang. Apa hubungannya dengan bulan puasa? Justru karena bulan puasa ini makanya kami tebarkan kan bulan ilmu. Ramadan. Kami tebarkan kasih, pemahaman, dan setiap kebenaran. Setiap orang itu pasti akan mengikuti namanya itu. Apalagi ajaran-ajaran Tuhan gitu loh. Maksudnya saya mau nanya. Apa itu? Mau nanya. Muhammad pertama dia sholat sebelum masjid ada,
di mana dia sholat? Nabi Muhammad sebelum ada masjid, di mana dia sholat? Nabi Muhammad itu senantiasa sholat. Iya, di mana, Bang? Sholat itu apa? Sholat Dalilnya itu di apa? mana? Dalilnya di mana? Sholat itu senantiasa apa yang kamu pahami? Sholat itu berdoa, memohon, bertahan terus di dalam. Bang, gini Bang Jum. Kalau saya tanya, misalkan ini saya ibaratnya abang ini belanja beli buah, misalkan. Saya tanya sama Bang Jum, Bang, ini beli buahnya di mana? Gitu loh. Jadi kalau di pasar ya di pasar, kalau di kamar ya di kamar, gitu loh Bang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu sebelum ada di mana Muhammad itu pertama kali dia sholat, di mana? Jadi gini. Ya, jawab dulu Bang, jawab dulu. Sabar dulu, sabar. Anda kan bertanya. Kalau Anda bertanya itu ya kalau Anda bertanya. Jangan itu ketawa, jangan batuk-batuk. Gua turunin loh. Yang sopan loh. Memang saya Monyet loh. Mampus kan? Oke, Kalau kita aku berbicara dapat ini. Mana Mana ini? 23 juta ya, Bang? Cuma ya, silakan. ini gak jelas gimana itu. Dibesarin, dibesarin. Matius pengarang Injil semua dengan tradisi. Matius menulis sebuah Injil dalam bahasa Aram sebelum tahun 50 sebelum Masehi. Sebuah sumber menyatakan bahwa Injil Matius ditulis untuk gereja Yahudi Kristen dalam lingkungan Yahudi yang kuat. Akan tetapi di akhir tulisan yang akan ditujukan bahwa penulis Injil Matius bukan berasal dari Palestina yang memiliki tradisi Yahudi yang keras. Beberapa ahli mengakui bahwa Injil Matius disusun pada tahun 80 Masehi karena Injil ini muncul sesudah penghancuran Yerusalem oleh tentara Roma di bawah perintah Titus pada tahun 70. Terus Beberapa ahli telah berdebat mengenai Matius Rasul menulis sebuah Injil asli berbahasa Aram yang juga diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh seorang Kristen yang tidak ketahui asal-usulnya. Iya, ini yang tadi ini sesuai dengan tradisi Matius menulis sebuah Injil dalam bahasa Aram sebelum sesuai dengan tradisi apa? Sesuai dengan tradisi ya, apa? ada hubungannya, tapi kan main topiknya, main conclusionnya Mana Matius buktinya? yang menulis Injil Mana buktinya? dalam bahasa Arab sebelumnya, kemudian mana buktinya kalau Matius yang kemudian menulis? diterjemahkan ke bahasa Yunani selesai Nah, pada bukti. tahun 66. Iya, itu tanggapan kan? Itu tanggapan orang-orang yang tidak diketahui kemudian. Yang saya tanya sumber pengetahuan Ya, ini bahwa sumber, itu yang nulis kalau ini adalah sumber, ya, ini Matius. sumbernya. Apa namanya ini? Frater Saverian ORG. Iya, Apa yang dikatakan? ORG. Apa yang dikatakan di situ? Iya, jurnalnya mengatakan, dengar ya. Sumber. Jurnal Frater Saverian mengatakan Injil Matius yang menulis Injil Matius dalam bahasa Aram. Oke. Kemudian diterjemahkan lagi oleh bapak-bapak gereja di dalam bahasa. Iya, itu kan pengakuan. Sekarang bukti apa? Buktinya apa? Mana buktinya? Bukti apa? Udah, ini kan ada jurnalnya. Mana buktinya Matius yang nulis buku Matius? Itu kan cuma pengakuan. Ikan ini kan aku udah tulis Injil Matius, dengar ya Bang Juma, dari jurnal fratersaverian.org mengatakan Injil Matius lah yang menulis Matius lah yang menulis Injil Matius dalam bahasa Aram. Apa bedanya dengan kamu mengatakan? Apa bedanya dengan kamu yang mengatakan bahwa Matius itu ditulis oleh Matius? Apa bedanya? Yang saya minta bukti. Nih, sumber. Kan Bang Juma nanya sumber. Ini kan sumbernya dari fratersaverian.org. Bukti bahwa Matius lah yang menulis Matius itu. Aku harus ke Inggris, ke naskah papirus gitu. Bukan. Bukti bahwa yang menulis buku Matius itu adalah Matius. Mana buktinya? Ini kan dengar Bang Juma. Ini jurnal aftersaverian.org. Jurnalnya. Dia menuliskan bahwa Injil Matius itu ditulis oleh Matius dalam bahasa Arab. Mana buktinya? Ini kan aku tadi udah tunjukkan. Itu kan pengakuan. Sama halnya dengan kamu mengakui bahwa yang menulis adalah Matius. Ya, mana buktinya?
Anda minta saya ke Inggris menunjukkan membawa naskah papirus ke Bang Juma Mana gitu. bukti bahwa yang menulis itu Matius? Apa sih ah? Sedunia Data kan, orang Bang boleh Juma? mengatakan. Data kan? Sedunia Data boleh kan? mengatakan. Ini nggak data ini. Itu data orang mengatakan penulisnya adalah Matius. Tapi yang saya minta bukti bahwa yang nulis Matius itu mana? Nggak ngerti Itu lagi aku ngomong pengakuan. sama Bang Juma gimana. Itu Anda mengatakan bahwa orang-orang Emang nanti kalau aku udah bentar kalau aku kasih sumber yang mengatakan Injil Matius itu tulis oleh Matius itu bukan pengakuan. itu pengakuan kawan. Yang diminta ini adalah Nggak bukti ngerti bahwa lagi yang aku ngomongnya sama Bang Juma ini gimana. Nah, sekarang berbalik, saya buktikan bahwa yang menulis buku Matius itu adalah bukan Matius. Mana buktinya? Matius 9 nomor 9. Itu bukti namanya. Itu bukti. Kok nangis pula? Itu bukti. Bang Suma, ya Paman, Anda mengatakan Matius tidak ditulis oleh Matius. Mana Itu buktinya asumsi, Bang Bang Suma? Juma. Nggak ada kan tertulis. Bentar. Di Matius 9 ayat 9 nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Bukan Matius yang menulis, nggak begitu. Kalau Bang Juma jelas bilang itu. bukan Matius yang Justru menulis, disitulah itu yang asumsi membuktikan. namanya. Sekarang Anda baca lagi deh. Anda baca lagi Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Itu bukti bahwa penulis Matius bukan Matius. Kok jadi nangis ya? Kalau penulis Matius itu adalah Matius, narasinya begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata Bang Juma, kepadaku, ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab Injil atau menceritakan tentang Yesus, oke? Yang menjadi tokoh utamanya adalah menceritakan tentang Yesus, bukan menceritakan tentang Matius, ya. Injil Matius itu yang menceritakan saya tentang Yesus, tanya bukan menceritakan tentang bukti Matius. bahwa Tetapi dituliskan oleh Matius. Tadi mana kan udah buktinya kasih kalau sumbernya, Matius yang jurnal. nulis? Mana buktinya kalau Matius yang nulis? Kan tadi aku udah kasih jurnalnya, sumbernya gimana sih Bang Juma? Loh, itu pengakuan orang-orang bahwa yang Ya menulis Tuhan, Matius. kalau bukan pengakuan apalagi. Harusnya mengaku penulisnya dong. Gini, ketika Penulisnya. saya Penulisnya. mengatakan itu buatan saya, ya harus mengakui. Begitu, itu tetap pengakuan. Iya, Matius harus mengaku bahwa Ya buku udah. Matius itu. Mana pengakuan Matiusnya? Mana? Di mana Matius mengaku? Bang Juma harus belajar lagi ya, mengerti tentang jurnal itu apa. Jurnal itu nggak gampang bikin jurnal. Jurnal itu berdasarkan hasil penelitian. Jurnal Bisa melalui itu ada kualitatif dan kuantitatif. menarasikan hasil penyelidikan yang tidak berujung kepada sumber, sehingga mereka mengatakan diindikasikan bahwa Ini aku nggak ngerti Bang Juma ini sebenarnya penulisnya kuliah nggak adalah sih? Aku Matius. capek loh. Mana buktinya? Lah justru saya mikir, anak ini tamat TK nggak sih? Ya aku habis bingung Bang Juma itu gak ngerti apa yang kusampaikan. Arti jurnal gak ngerti, arti sumber gak ngerti, Anda yang arti pengakuan tidak juga gak ngerti. Anda yang tidak jujur. Anda tidak jujur. Apa yang aku nggak jujur, Matius nambah-nambah dosa? 9. Ya, enggak nambah dosa juga kalau masih Kristen ya sama aja. Matius 9 nomor 9. Mana lebih aneh? Mr. M gak bangkit-bangkit. Dia kan sama seperti Nabi Musa. Kan Nabi yang Iya, datang seperti kenapa Nabi tuh? Musa. Ya kenapa Sedangkan- nggak Nabi Musa aja yang kenapa nggak Nabi Musa sedangkan- aja yang ditinggikan? Kenapa harus Mr. M? Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Ya kenapa? Kutanya dulu, Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Bang,
Iya, kenapa Nabi Musa, bersyahadat harus menggunakan Mr. M? Kenapa nggak Nabi Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Enggak. Nabi Iya, udah Muhammad bangkit. Iya, mana? ada bangkit. Orang-orang kudus bangkit, kuburan Mana terbuka. mana Nabi Aku buka Musa ya. bangkit dari kubur? Ya, silakan. Eh, Silakan. Di mana Nabi Musa kuburan bangkit? terbuka. Orang-orang kudus bangkit ya. Berarti bukan cuma Yesus yang bangkit dari kubur. Iya, kan semua kan di kuburan lagi, mana lagi? Oh iya, berarti Yesus bukan sendiri bangkit dari kubur, bukan? Iya, Yesus kan bangkit dari kubur. Gimana sih Bang Juma? Ya, berarti Nabi Bentar, Musa juga. Matius 20. Iya, bentar aku baca dulu ya. Berarti Matius bukan hanya 27 Yesus yang ayat- bangkit. Bentar dulu biar aku baca. Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi orang-orang kudus di perjanjian lama seperti para nabi itu mereka udah bangkit. Itulah kebangkitan pertama bagi orang-orang. Nah, mana mereka? Kristen, Setelah bangkit, mana mereka? Ketika Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Jadi para sekarang- nabi itu udah bangkit. Sekarang mana orang kudus itu? Jadi kota Kudus, baca ya, aku baca Di lagi. mana, di mana? Dan sesudah Masih kebangkitan hidup Yesus sampai pun sekarang? mereka pergi keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus. Mereka Masih sudah di hidup? kota Kudus, yaitu Yerusalem baru. Berarti masih hidup sampai sekarang? Mereka di Yerusalem baru, kota Kudus. Iya, berarti masih hidup sampai sekarang. Iya, udah hidup mereka kan katanya bangkit Oh, seperti Yesus berarti bangkit. bukan cuma Yesus yang bangkit. Tadi kan aku udah bilang seluruh orang perjanjian lama yang orang-orang kudus itu udah bangkit, mereka ke kota Kudus. Iya, ke kota kudus itu maksudnya Karena kemana? Yesus udah mengalahkan maut. Karena Yesus kan udah makanya Yesus mengabarkan Injil keselamatan ke alam maut, ke alam kematian. Iya. Berarti mereka sudah ke surga. Iya kan mereka ke kota Kudus, Yerusalem baru. Kan ada ayatnya ini. Yerusalem baru itu surga maksudnya. Iya. Wah, berarti Yesus pembohong. Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 16. Oh, bentar, aku sebelum masuk ke situ aku tanya dulu Bang Juma, kenapa Mr. M nggak bangkit-bangkit? Kenapa Mr. M nggak bangkit-bangkit? Sama seperti Nabi Musa. Lah, tadi aku udah bilang Nabi Musa nggak bangkit. Di mana dalilnya Nabi Musa bangkit? Ini kan tadi aku udah bacakan, orang-orang kudus di perjanjian lama itu udah pada bangkit ke kota Yang kudus. saya tanya Nabi Musa. Nggak ngerti lagi aku ngomong sama Bang Nah, Juma. makanya kalau Anda mengatakan kemudian Yesus berkata, Anda berkata bahwa orang-orang kudus semuanya naik ke surga, berarti Yesus itu pembohong besar. Kenapa? Dia berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan dirinya. Itu sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus bangkit. Tetap aja pembohong dia itu. Kalau Anda mengatakan Ya enggak, itu kan sebelum Yesus bangkit. Ketika Yesus udah menyatakan dirinya bangkit, baru orang-orang kudus naik ke surga. Sekarang Anda baca 2 Raja-Raja nomor 2 nomor 11. Lompat aja terus. Loh, Anda kan mengatakan sebelum bangkit Elia lebih dulu ke surga daripada Yesus. 2 Iya, Raja-Raja 2 karena nomor memang 11. Elia itu memang apa? spesial diangkat. Berarti Dia Yesus itu pembohong. Daud. Berarti Yesus pendusta. Berarti dia Apanya? pendosa. Dia berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dirinya. Berarti dia pembohong. Cocoklah dia mati terkutuk karena ternyata dia pendusta, pembohong, penipu. Enggak, aku buka lagi ya ayatnya ya. Ya, silakan. Silakan. Pembohong Yesusmu itu. Itu Burunda sebenarnya kalau dia paksakan itu 2 Korintus maksudnya 5 ayat 21. itu maksudnya mereka 2 pada Korintus bangkit ke 5 kota ayat Kudus. 21. Di situ sudah banyak orang yang menyaksikan. Ada yang lebih dulu lagi masuk ke kota Kudus itu. Dan disaksikan oleh banyak orang. Artinya banyak orang sudah ada di kota Kudus. Lebih duluan lagi daripada orang-orang Kudus. Orang bangkit. Nah, itu. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat. Bentar, bukan. Yohanes 3 nomor 13. Bentar. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus.
pembohong, Ini bentar, dengar ya. Dengar. pendusta, 1 Petrus 2 ayat 22. penipu. Bentar dulu Bang Juma. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Yesus itu nggak berdosa, nggak ada berdosa, nggak ada Yohanes 3 nomor tipu 13. dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ada dalilnya. Jadi Yesus itu nggak berdosa. Saudara, Ngapain? Saudara, Yohanes 3 nomor 13 coba Anda baca. Ya ini Tidak ada ia tidak berbuat ada dosa seorang pun. dan tipu Berarti tidak Paulus- ada dalam mulutnya. Berarti Paulus juga penipu. Karena ini terbukti Yesus penipu, kau katakan lagi tidak ada berdusta dalam mulutnya. Jadi ini Yohanes 3 nomor 13. Yohanes 3 nomor 13. Baca. Bentar. Nah, sekarang jangan sebentar, baca. Apa katanya? Baca. Daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Tidak ada seorang ini kan- pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kucluk 2 Raja-Raja nomor ini 2 kan dengar, bab ini kan 2 naik nomor ke surga. 11. Kalau dia kan Elia diangkat. Diangkat dengan naik ke surga itu beda ya? Lempar juga kau nanti Beda panci lah. ya. Ya beda lah. Dengar, naik ke surga ini Yesus itu naik sendiri. Kalau Elia kan dia kan Intinya itu sampai ke surga, bro. Gimana sih kamu ini? No. Kan dia itu naik ke surga. Apa kau, Jep? Tidak naik ke surga. ada seorang pun yang telah naik ke surga. Iya, Elia kalau naik Elia lebih diangkat, dulu. betul. Tidak ada diangkat di situ, diceritakan di situ, wahai penyembah Yesus Kristus, makhluk halus. Di situ Elia itu Yesus diangkat, mengatakan bukan di Yohanes naik. 3 nomor 13. Diangkat dengan naik itu sama aja, tuyul. Berbeda kalau Yesus itu naik sendiri ke surga. Alamak, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berbeda diangkat sama naik ke surga. Tidak ada masalah angkat atau terangkat sendiri di sini. Yesus mengatakan tidak Kan, ada seorang tadi kan aku pun udah kasih- yang telah tadi naik kan ke aku udah surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia Yesus, pembohong, penipu, pendusta. Karena kenapa? 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia terangkat ke surga, alias Elia naik ke surga, sama aja itu. Terangkat ke surga dan naik ke surga itu bedanya tak ada. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Yesus. Kata Yesus, bohong, penipu. Sadarlah. Jangan di mute. Sadarlah itu. Aku Bang Juma. Aku paling malas kalau di mute. Aku berkualitas. Gak suka aku di mute. Terus kenapa itu Mr. M itu kenapa gak bangkit-bangkit? Untuk apa dia bangkit? Ya untuk menyatakan kalau Nabi sebelumnya itu Yesus bisa hidup lagi, kok Mr. M kok nggak hidup lagi? Yes, saudara, Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Yesus itu belum mati sampai detik ini. Sampai detik ini Yesus itu belum mati. Jangan kau tidak Yesus, mati. Yesus itu disalib. Tidak mati. Yesus tidak mati. Mau bukti dalil? Aku kasih datanya ya. Mau pakai Ya, data, silakan Bang Juma, kau pakai kasih data. Iya, saya juga akan berikan data kepadamu bahwa Yesus tidak mati. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18, silakan. Kau bacalah. Oke, aku buka ya. Ya. Bang Juma lah baca sekali-sekali. Lah kamu lah yang baca, Ya, nanti makin kau bilang pintar. lagi aku pelintir.
Oke. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebab juga Kristus telah mati. Udah? Mana 23 juta? Siapa yang bilang gitu? Siapa yang Ya, bilang? Rasul, muridnya. Hah? Ya. Dia. Rasul. Dia siapa tuh? Mau siapa lagi? Yesus lagi. Jadi bilang Oke. Yesus itu bukan menulis kitab. Oke. Itu perkataan Petrus. Sekarang kalau perkataan Yesus kau dengarkan baik-baik. Sesungguhnya aku Yesus berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Ayatnya Allah berapa? itu surga. Lukas 9 nomor 27. Pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah sudah ada? Sudah terlihat? Sudah datang? Ayo, Aku berkata silakan. kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan. Melihat kerajaan Allah. Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah sudah terlihat? Kerajaan Allah itu ya Allah itu sendiri. Ya nenekmu kiper, janganlah kayak gitu kali kawan. Di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu seperti di surga. Apakah kerajaan Allah sudah ada sekarang? Baca doa Bapa kami, silakan. Kenapa kau suruh saya baca doa bapakmu? Iya makanya biar ngerti. Datanglah kerajaanmu seperti bumi seperti Pertanyaan saya, siapa orang yang masih hidup sampai hari ini yang ada bersama Yesus pada saat itu? Yang masih hidup, belum mati. Karena di situ dalilnya, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, termasuk enggak Yesus di situ? Termasuk enggak Yesus? Kena kau kan? Benar nggak? Aku berkata kepadamu sebentar, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka... Siapa di situ? Murid-muridnya mati. Siapa yang belum mati? Ayo, mulai kau kena jantungmu pindah ke kanan, betul? Benar nggak? Benar nggak? Bentar, aku masih bingung ini. Ginjalmu melepuh. Bentar. Boleh dong, saya ketawa Serem kali jahat. ketawamu Bang Juma, kayak Mak Lampir. Melepuh ginjalnya. Bentar, sabar. Ayo. Gak usah heboh. Melepuh ginjalmu kan? Bentar, aku lagi Bukan pusing. ginjalmu Aku kan? lagi pusing, bentar. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ayo. Kerajaan Allah belum ada, belum terlihat. Berarti orang itu harus masih hidup sampai hari ini. No. Nah, kita kembali kita kembali satu Petrus 3 tadi. Kenapa ke Petrus? Para rasul Itu yang melihat bukan langsung pengakuan Yesus itu Yesus. mati. Ya tadi kan kamu kan bilang apa Yesus gak mati. Dalilnya 1 Petrus 3 ayat 18 Yesus mati. Ya udah. Ya, kamu kan tadi bilang Yesus gak mati. Yesus mati. Tapi Yesus Kamu lari berkata ke ada yang ayat belum yang mati lain, gak jelas sebelum. ini. Oh iya dong. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Janganlah jangan di-mute Bang Juma. Kalau panik jangan di-mute. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dia masih hidup sampai hari ini, belum mati. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini termasuk aku, karena aku orang, tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Yesus itu mati Bang Juma. Saya tidak peduli mati sebelum melihat kerajaan Allah. Yesus itu Dengan ucapan-ucapan di luar Yesus. Yesusnya sendiri. Bang Juma botol. Sekarang Yohanes 3 nomor 16. Sekarang Yohanes 3 nomor 16 yang harus dipercaya Petrus atau Yesus? Jawab. Yohanes 3 ayat 16 itu ya, yang harus dipercaya Yesus atau Petrus? Semua yang tertulis di Alkitab itu.
Ya semua perkataan Yesus itu, semua Tuyul. perkataan yang di Alkitab. Sini. Dekatkan matamu ke sini. Sini. Buka matamu biar keluar Apa masuk. sih? Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih kayak bocil? Kayak bocil. Enggak, supaya kau itu setanmu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Si berfungsi matamu. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Siapa anaknya di situ? Petrus atau Yesus? Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Apa sih? Berarti di 1 antara Petrus 3 orang yang ayat, hadir di 1 sana, Petrus 3 tadi. murid-muridnya. 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus Saya Kristus itu tidak mati. peduli. Yang harus Ya dipercaya udah, itu Anda kalah. Yesus. Anda tidak Sekarang peduli. pertanyaan Anda saya, yang tidak harus ngomongin yang harus asumsi. Ya saya bawa data. Udah? Sini 23 juta sini. Yang harus dipercaya anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu maksudnya siapa? Anaknya yang tunggal maksudnya siapa? Yesus Ya, atau Petrus? Siapa? Di ayat itu siapa? Hah? Siapa? Di ayat itu siapa? Kamu jawab. Ya udah siapa? Siapa yang harus dipercaya? Siapa? Yesus atau Petrus? Data, Yang harus Bang Juma, dipercaya. data, pakai data. Yesus atau 1 Petrus? 1 Petrus 3 Indah. ayat 1 Petrus 3 Yang ayat harus 18. dipercaya. Ada data yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu mati. Oke. Jadi kalau ada nggak peduli atau hanya asumsi, Sekarang itu Yesus ada mengatakan botol. saya tidak mati. Itu ada namanya Saya kalah tidak di mati luar kata narasi. Yesus. Yesus mengatakan saya tidak akan mati sebelum Siapa? kerajaan Ya, surga siapa datang, itu? kerajaan Allah datang. Ya, lalu Yesus siapa yang itu? berkata. Siapa? Yesus yang Ya berkata. siapa? Yesus Siapa? yang berkata. Yesus. Ya lalu siapa yang nggak mati itu siapa? Ya nggak mati Yesus 1 Petrus 3 ayat Yesus yang 18. tidak mati. Yesus saya lebih percaya daripada Petrus. Lagian juga Petrus itu, buku Petrus itu tulisan itu ada Paulus. data. Itu bukan. Bentar. Hek. Bentar. Aku buka lagi data yang lain ya. Kenapa Anda ingin membantah ucapan Yesus? Bukankah yang harus Enggak, dipercaya Yesus? karena Anda asumsi. Itulah bukti. Anda asumsi. Itulah bukti. Anda nggak bisa jawab Saya siapa itu asumsi. orangnya. Saya telah menjawab, satu-satunya manusia yang masih hidup itu adalah Yesus sampai hari ini. Gak usah kemana-mana. Sekarang pertanyaan saya, Bung, siapa di antara orang-orang yang hidup antara Yesus, murid-muridnya, keluarga Yesus, tetangga Yesus, teman-teman Yesus, saudara-saudara Yesus yang masih hidup sampai hari ini? Siapa? Kutanya dulu kau. Siapa? Apa? Apanya dong, dang ding dong. Siapa apa pertanyaan Bang Juma apa? Yesus berkata, Lukas 9:27, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Ya, lalu siapa? Sekarang lalu pertanyaan saya. Siapa? Pertanyaan Siapa? saya. Jawab sendiri. Ya jawab sendiri. Pertanyaan saya. Kalau ada datanya Yesus mati 1 Petrus 3 Lalu siapa yang masih hidup? Sekali. Kalau Yesus mati, Ya. siapa yang masih hidup sampai hari ini? Ya lalu siapa? Kok jadi saya? Kamu mengatakan Yesus mati. Kan aku lalu Aku kan mengatakan Yesus itu mati. Lalu Bang Juma bilang ada. Lalu siapa itu? Lalu siapa yang masih hidup? Tanya Ya, Yesus. siapa? Tanya Yesus dong. Karena Yesus Nggak berkata, nyambung, ada Bang yang Juma tidak ini. akan Nggak mati. nyambung. Oke, yang menjadi permasalahan utama adalah case pertama itu, case kita itu kan Bang Juma bilang Yesus gak mati. Dan aku ada datanya loh Bang Yes, Juma. ini dalilnya. Jangan bodoh lah. Kan aku udah ada datanya itu 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus Kristus itu mati. Kau pancing saya. Ya berarti Kau pancing saya, pernyataan Anda lempar itu kepalamu batu kalau begini. udah kalah. Itu bukan pernyataan saya, Cak Kangkung. Lah, Ini ada dalilnya kok nggak dibilang. Ada dalilnya kok. Sekarang saya tanya samamu. Lukas 9 nomor 27 itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Yang kau baca di kitab Petrus itu ucapan siapa? Para rasul, muridnya langsung. Ya, siapa? Ya Petrus. Petrus. Mana yang harus dipercaya? Yesus atau Petrus?
Semua yang tertulis di Alkitab. Di mana tertulis bahwa inilah anakku Petrus, harus kau percaya? Di mana tertulis? Beda konteks. Beda konteks. Kau tidak mau bilang beda celana dalam? Ini Yesus yang berkata, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Dia siapa? Siapa? Siapa yang masih hidup? Kenapa kau harus tanya? Siapa yang masih hidup? Aku udah kasih data Bang Juma. Aku udah kasih data Bang Juma. Iya, oke. Aku udah kasih data Yesus mati. Jadi pernyataan Anda itu Yesus mati. Pernyataan Anda itu udah aku bantah. Dengar. Pernyataan Anda udah aku bantah Yesus mati. Oke. Kelar. Berarti Yesus ini mana pembohong. Mana 23 juta. Berarti Yesus ini pembohong. Enggak ada pernyataan yang dia mengatakan ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Berarti dia pembohong. Karena murid-muridnya semuanya sudah mati. Kalau Yesus pun mati, lalu siapa yang tidak mati? Itu siapa? Hah? Hei. Yesus mengatakan tidak akan mati. Yesus mengatakan tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Anda mengatakan Yesus mati, murid-muridnya semuanya mati. Berarti tidak ada, mati semua. Alias Yesus ini pembohong. Begitu maksudmu? Kau ingin mengatakan Yesus pembohong? Hah? 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 Hei. Hei. Hei, Peda. Sabar. Cila. Hei, Gimpe ulu. Hei, Konyi. Hei, Kalonjing. Kau itu Yesus yang harus dipercaya. Dan satu-satunya kandidat yang masih hidup sampai detik ini hanya Yesus. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihi salam. Hah? Kalau tidak ada yang hidup, kalau semuanya mati, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup. Karena kenapa? Kerajaan Allah belum datang, surga dan neraka belum datang. Harus ada yang masih hidup sampai detik ini. Siapa itu? Kalau tidak ada, berarti Yesus pembohong. Kalau ada, berarti Islam dong yang benar. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Mereka ingin membunuh nabiku, mereka ingin menyalib nabiku, tetapi mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan aku mengangkatnya ke langit kepada kehadiratku. Mazmur 19 nomor 16, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dia diangkat dan dikenyangkan, mendapatkan rezeki di sisi Allah. Itu baru betul. Nabi Isa masih hidup sampai hari ini. Yang lainnya mati, termasuk Yesusmu. Ayo, angkat tangan aja lah bro. Besok aku kasih modal kau jualan sayur lontong aja di pasar. Daripada kau membela imanmu, tapi ternyata yang menghancurkan imanmu sendiri adalah Bibelmu itu sendiri. Gini loh Bang Juma. Sekarang silakan. Bang Juma itu bernarasi liar. Kok saya narasi liar? Saya pakai data. Bentar, jangan panik, bentar. Jangan panik. Kok jadi saya yang panik? Okay? Kok jadi saya yang panik? Diam. Kok jadi saya yang panik? Gimana? Anda bahwa Yesus tidak mati, betul? Betul. Oke, tadi kan aku udah kasih hidup sampai detik ini. 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus itu mati. Oke, berarti kata siapa? Ada data kata bahwa siapa? Yesus itu mati. Kata siapa? Ayat 18, berarti pernyataan Anda terbantahkan. Oke, berarti pernyataan Yesus terbantahkan oleh Petrus. Betul? Berarti pernyataan Petrus lebih akurat daripada perkataan Yesus. Betul? Karena ternyata semuanya mati, termasuk Yesus. Lalu Anda ingin mencap Yesus ini sebagai apa? Ternyata dia pembohong. Dia mengatakan ada yang masih hidup. Sebelum kerajaan Allah datang, dia akan tetap hidup. Dia tidak akan mati. Nah, ternyata Anda mengatakan, enggak dong, mati dong. Berarti Yesus pembohong. Setuju kita? Setuju kita kau penyembah Yesus pembohong? Hah? Hei, Cila, Gimpe ulu, hei. Kau ingin menuduh Nabi Tuhanmu sendiri. Sabar. Aku lagi nyari datanya ini. Sabar. Yang panik itu sampean. Makanya kawan, mending
kau jadi penjual apa itu? Cilok. Jual cilok aja, mumpung lagi lebaran, puasa. Kau mau kemana? Kau ingin mengatakan Yesus mati, berarti pembohong dia. Satu-satunya hal yang benar adalah Al-Quranul Karim. Nanti aku tanya lagi sama dia tidak disalib dan dia sama tidak guruku, dibunuh. Tanya lagi sama guruku. Tanya gurumu. Kau kalem, tanya si kalem. CP, tanya si Edis, tanya si Bom. Tanya kalau perlu Paulus kau bangkitkan. Kau tanya dia kalau perlu kau suruh ke sini. Ada kau banyak cakap cuma ayat banyak kau ubah. Oke. Jadi pernyataanku terbatas sudah pernyataan Bang Juma sudah kubantah bahwa Yesus memang mati seperti 3:18. Berarti Yesus membohong. Itu urusan Anda. Berarti Yesus membohong. Anda bernarasi liar. Berarti Yesus membohong. Berarti Yesus membohong. Kan aku kasih data 1 Petrus 3:18. Iya, berarti Yesus membohong. Bernarasi liar. Saya menghargai data Anda. 1 Petrus 2 ayat 22 tidak ada tipu muslihat dalam mulutnya. Saya